Semua orang bilang bahwa NATO tanpa Amerika Serikat akan menjadi bencana. Saya kecewa dengan NATO karena kita telah menghabiskan triliunan dolar untuk NATO. Pikirkanlah, triliunan selama bertahun-tahun, banyak triliunan dolar. Dan kami juga tidak benar-benar senang ketika kami membantu mereka dengan Ukraina. Ukraina akan selesai dalam 1 hari jika bukan karena bantuan kami. Para analis, jurnalis, bahkan sekutu pun meragukannya. Dan kemudian Eropa melakukan latihan militer terbesar aliansi pada tahun 2026 tanpa satupun tentara Amerika yang memimpin. Dan itu berjalan lebih baik daripada apapun yang bisa Putin lakukan hari ini. Itu bukan pendapat, itulah yang terjadi di Baltik pada bulan Januari dan Februari tahun ini. Dan jika Anda masih berpikir bahwa aliansi ini akan terpecah tanpa Amerika, video ini akan mengubah pandangan Anda. Ada sebuah taruhan yang telah dibuat oleh Vladimir Putin selama beberapa dekade. Taruhan yang sederhana tetapi menjadi dasar seluruh strategi militer Rusia di Eropa Timur. Taruhannya adalah sebagai berikut. Aliansi Barat cepat bicara tetapi lambat bertindak. Pada saat sebuah negara sekutu diserang, para anggota aliansi akan mulai berdebat. Mereka akan saling menelpon, membutuhkan waktu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu untuk memindahkan pasukan, peralatan, dan bahan bakar. Dan dalam waktu itu, dalam jendela kelumpuhan tersebut, Rusia sudah akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini bukan teori. Inilah yang dikonfirmasi oleh latihan perang Barat sendiri. Aliansi itu akan datang terlambat. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar di balik semua ini. Satu pertanyaan yang tidak ada yang tahu jawabannya. Negara-negara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tentara yang berbeda, dan kepentingan yang berbeda, bisakah mereka bertindak sebagai satu kekuatan ketika saatnya tiba? Pertanyaan itu tetap terbuka selama beberapa dekade. Namun, pada tahun 2026, pertaruhan itu benar-benar diuji. Dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan Kremlin. Aliansi tahu bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini, dan solusinya adalah sesuatu yang tidak banyak orang harapkan. Pada bulan Januari tahun ini, organisasi tersebut mengaktifkan sesuatu yang tidak ada 2 tahun lalu. Pasukan reaksi sekutu yang dibentuk khusus untuk bertindak cepat dalam keadaan darurat apapun. Konsepnya sederhana. Pasukan dari berbagai negara yang sudah ditentukan sebelumnya dilatih bersama, siap bergerak dalam hitungan hari, bukan minggu. Latihan Steadfast 2026 adalah ujian terbesar bagi pasukan ini. Hingga hari ini, 10.000 tentara dari 13 negara bergerak secara bersamaan melalui darat, laut, dan udara dari berbagai titik di Eropa menuju Jerman. Dalam hitungan minggu, bukan bulan. Ini belum pernah berhasil seperti ini sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Barat tidak hanya berjanji, mereka membuktikannya. Tanpa Amerika Serikat yang memimpin. Di bawah kepemimpinan Jerman, dan itu berhasil. Akhirnya, Eropa terbangun. Dan itu membuktikan bahwa ketika Eropa memutuskan untuk bertindak, Eropa benar-benar bertindak. Menteri Pertahanan Jerman mengikuti manuver tersebut secara langsung. Pernyataannya singkat dan langsung. Aliansi ini bersatu dan siap untuk bertindak. Itu bukan sekedar pidato. Itulah yang dia lihat dengan mata kepala sendiri. Namun, latihan itu menunjukkan sesuatu yang tak pernah dipersiapkan pernyataan resmi manapun agar dunia siap melihatnya. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. 20 Februari 2026, Laut Baltik. -5 derajat, badai salju, angin kencang. Kondisi yang akan melumpuhkan operasi pasukan manapun yang kurang siap. Sebuah drone lepas landas dari dek kapal perang Turki Anadolu. Drone itu terbang di atas laut yang membeku. Drone itu menemukan sebuah target. Drone itu menembakkan 2 rudal presisi. Tepat sasaran. Dan drone itu mendarat kembali di kapal sendiri secara otonom. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah aliansi sebuah drone tempur lepas landas dari kapal menyerang target di laut lalu kembali. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Turkilah yang menulis bab ini, bukan Amerika Serikat, bukan Inggris. Turki
dengan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri sendiri di Laut Baltik di ambang pintu Rusia. Dan hal ini memiliki konsekuensi yang lebih dari sekedar simbolis. Sebuah drone yang relatif murah dioperasikan dari sebuah kapal memaksa musuh untuk berinvestasi pada sistem pertahanan yang semakin mahal. Sumber daya yang saat ini Rusia sama sekali tidak bisa alihkan dari Ukraina. Dan bukan hanya drone saja. Dalam latihan yang sama, tentara Spanyol menyelam ke perairan yang membeku untuk mempersiapkan pantai sebelum pendaratan. Pesawat tempur Jerman menyisir wilayah udara. Pasukan khusus Turki dan Spanyol turun dari helikopter di pantai di bawah perlindungan tembakan. Semuanya terkoordinasi. Semuanya terintegrasi. 13 negara beroperasi sebagai satu organisme tunggal. Itulah yang selama puluhan tahun dikatakan Putin tidak akan pernah terjadi. Sekretaris Jenderal Aliansi menyebutkan jumlah itu pada Januari tahun ini. Rusia kehilangan antara 20 hingga 25 ribu tentara per bulan di Ukraina. Per bulan. Perkiraan Barat menunjukkan bahwa sejak tahun 2022, Rusia telah mengalami lebih dari 1.200.000 korban, baik yang tewas maupun terluka. Rusia dan Tiongkok sering mengatakan bahwa aliansi Barat sudah mati, terpecah, dan melemah. Sementara itu 13 negara beroperasi bersama seperti satu angkatan bersenjata tanpa ada yang perlu menelpon Amerika Serikat untuk meminta izin. Pikirkan tentang itu sejenak. Sementara aliansi melatih integrasi dengan drone, kekuatan udara dan pasukan darat, Rusia mengirimkan tentaranya ke posisi Ukraina dengan mengorbankan ribuan nyawa setiap minggunya. Terisolasi tanpa sekutu militer yang sebenarnya. Mengandalkan rudal dari Korea Utara dan drone Iran untuk mencoba mempertahankan perang yang menurut pemerintah Rusia sendiri seharusnya sudah berakhir dalam hitungan hari pada tahun 2022. Taruhan Putin gagal bukan karena kebetulan, gagal karena aliansi telah berubah dan dia tidak menyadarinya tepat waktu. Tapi yang akan datang sekarang adalah bagian yang kebanyakan orang abaikan. Steadfast Dart bukanlah latihan, itu adalah gladi resik. Pasukan reaksi sekutu akan bertambah, latihan-latihan akan meningkat. Aliansi tidak sedang berlatih untuk satu skenario. Aliansi sedang berlatih untuk semua skenario. Eropa, yang dulu 100% bergantung pada Amerika Serikat untuk pertahanannya, kini tinggal sejarah. Bukan karena orang Amerika pergi. Mereka tetap menjadi pilar terbesar aliansi. Tapi karena Eropa akhirnya memutuskan untuk tidak hanya bergantung pada mereka. Inilah yang paling ditakuti oleh Putin. Bukan aliansi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, tapi aliansi yang bisa berjalan tanpa mereka. Dan jawaban untuk pertanyaan yang telah dibiarkan terbuka selama beberapa dekade, apakah negara-negara yang berbeda bisa bertindak sebagai satu kesatuan? Jawabannya, setidaknya untuk saat ini adalah ya. Dan pada Februari 2026, di Laut Baltik, di bawah badai salju dan suhu minus 5 derajat, aliansi ini benar-benar terwujud untuk pertama kalinya. Sekarang aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Menurut pendapatmu, apakah Eropa sudah siap untuk mempertahankan diri sendirian? Atau masih terlalu bergantung pada Amerika Serikat? Tulis di kolom komentar. Ini adalah salah satu diskusi paling penting dalam geopolitik saat ini. Dan pendapat dari para penonton kanal ini sangat berpengaruh. Dan jika video ini membuka wawasanmu tentang apa yang sedang terjadi di Eropa, bagikanlah kepada seseorang yang perlu menontonnya. Dan jika kamu belum berlangganan kanal ini, inilah saatnya. Masih banyak lagi yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya.